Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini kita akan membahas pentingnya kita punya dua skenario. Ini gue tahu satu hal yang mungkin kalau dari para subscriber gue yang lama sih mereka nggak kaget karena memang dari dulu gue seperti ini ya. Gue selalu mempersiapkan dua skenario, bahkan technically speaking tiga, tapi yang ketiga ini jarang kita bahas lah, masa-masa sideways konsolidasi ya. Nah, kita harus siap dengan garis besarnya adalah skenario bearish maupun bullish. Gue udah bilang dari zaman di 70 ribuan, gue TP di 69 ribu, gue bilang ini secara momentum kayaknya overheated nih. Ini kayaknya butuh koreksi, gue bilang. Tapi gue belum dapat konfirmasi dari market, maka ya gue tetap ya chill aja, santai gitu. Gue tunggu sampai terjadi konfirmasi. Tapi bias gue udah cenderung ini kayaknya butuh koreksi. Nah, ini terkonfirmasi ya skenario bearish gue karena dia mulai pecah struktur dari higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dia mulai pecah, membuat lower low. Nah, di sini terbuat lagi higher low. Nah, udah terkonfirmasi bahwa dia bearish momentum. Makanya dari situ gue bilang ya siap-siap nih. Kita pasang buy limit di bull support band. Buat yang pasang ya selamat karena lu sudah kena bull support band ya. Buat yang kemarin di grup bilang thank you, you're welcome begitu ya. Nah, sekarang mulai ada indikasi reversal. Mirip-mirip kayak di sini nih ya, mirip-mirip kayak di sini nih. Mirip-mirip kayak di sini di mana dia mulai memecahkan struktur. Apakah ini pasti akan menuju new all time high? No. Nggak ada yang pasti. Gitu. Jadi buat lu yang mungkin masih baru di TCI, ini sekali lagi adalah penekanan penekanan dari cara berpikir gua mengenai trading ya. Trading itu bukan kita all in di satu titik terus nanti ke atas TP begitu ya. Menurut gua trading, investing itu bukan seperti itu ya. Ya kalau orang lain punya pemikiran seperti itu ya oke, bebas. Orang bisa punya pemikiran yang berbeda-beda dari satu individu ke individu lain ya. Nah, tetapi gua nggak kayak gitu. Menurut gua seorang trader atau investor yang baik lah, yang seharusnya menurut gua adalah trader atau investor yang siap apabila market ke atas maupun ke bawah. Seperti yang gue bilang, saat market kemarin turun di sini, ya, gue tetap akumulasi, tetapi dengan peluru yang lebih kecil, itu setengah, bahkan ada yang seperempat juga, begitu. Alasannya kenapa? Karena gue ngerasa bisa lebih dalam dan akhirnya benar kejadian lebih dalam sampai ke bull support band, begitu. Ya, kena wake sampai ke sana. Nah, tetapi tetap akumulasi, begitu. Supaya apa? Menghindari FOMO. Kemarin Sato bilang nih, ada yang mulai rada FOMO di grup. Nah, Sato bilang loh harusnya lu gak FOMO. Kenapa? Kan lu akumulasi tetap. Karena gue pribadi tidak merasa FOMO. Walaupun gue merasa skenario bearish kemarin ya. Berarti skenario utama gue mulai sedikit bisa pecah nih jangan-jangan ya. Lagi-lagi masih ada MA8 sih ya. Masih ada MA8 di weekly. Tapi ya gue tetap akumulasi. Jadi gue tidak merasa FOMO sama sekali. Alias apa? Ini market mau ke atas maupun ke bawah. Gue sudah siap. Begitu. Dan gue ngerti. Ini gak buat semua orang. Orang lebih populer seperti ini ya. Oh, ini akan pasti mantul di sini, udah ngepam, lu bakal kaya. Orang lebih suka kayak begitu. Tapi ini channel edukasi, bukan channel dukun, bukan channel cenayang. Jadi ya gua akan stick with that. Kalau lu nggak suka dengan style gua, ya nggak apa-apa, lu bisa cari channel lain gitu. Ya karena lagi-lagi ya nggak ada hal yang harus gitu. Lu nggak harus suka cara gua. Dan gue juga gak harus suka cara lu gitu. Jadi ya baik lagi ya. Jangan cari seblak di toko sushi. Jangan marah-marah gitu ke toko sushi kalau gak ada seblak. Ya lu mau cari seblak ke toko seblak. Oke, nah jadi itu dulu ya. Kalau udah ngerti ya cara berpikir gue mengenai trading dan investing. Dan kalau lu sepaham sama gue, sekali lagi kalau gak sepaham ya gak apa-apa. Lu bisa cari channel lain gitu ya. Nah kalau sepaham sama gue, lu akan mulai berpikir untuk akumulasi ya. Nah, akumulasi gue bahas di DCWT, itu daily ya. At least almost lah, kecuali gue ada satu hal yang mendadak banget atau gue sakit parah banget ya mungkin gue enggak ya. Tapi kalau cuma batuk flu aja gue hajar kemarin ya. Sampai ada yang sadar, gila ya. Para subscriber gue peka banget, gue lagi sakit aja kelihatan ya. Bukan kelihatan, kedengeran katanya suaranya beda bang ya. Hebat juga lo ya. Oke. Nah,
Jadi buat lo yang sepaham sama gua, tentunya lo udah siap-siap untuk akumulasi nih ya. Nah, akumulasinya bisa pertimbangkan di mana? Tentunya ada banyak exchanger ya. Nah, salah satunya lo bisa pertimbangkan di xt.com. Nah, untuk di xt.com ini kita bisa ngapain aja sih? Ya, di sini lengkap banget. Kita bisa trade spot, bisa di sini ya. ETF juga ada ya. Jadi kalau lo pengen misalkan transisi nih dari spot trading, misalnya lu spot trader, lu pengen ada pengen ada leverage dikit, lu bisa pakai ETF. Ya, di mana di sini ada BTC 3L, ada BTC, ya pokoknya banyak inilah ETF tokens di mana lu bisa mendapatkan leverage tanpa, ya seperti di sini ditulis ya, built-in leverage, no liquidation risk, begitu ya. Dan tentunya buat lo yang para trader derivatif pun bisa di sini. Ada USDT futures, bisa ada di sini juga ada Coin F Futures ya, Coin M Futures ya. Tapi jujurnya ini nggak terlalu banyak sih sekarang yang pakai ya. Lebih banyak yang pakai USDT. Gue juga pribadi kalau futures lebih pakai USDT sih. Tapi mereka juga menyediakan Coin M Futures. Dan yang gue suka juga di XT ini, dia ada demo. Jadi buat lo nih yang misalkan, aduh bang, gue takut nih ya, gue tuh trader spot nih misalkan, gue belum biasa futures, gue pengen coba transisi ke futures gitu. Nah tapi gue masih belum hafal nih gimana cara pakainya, gimana membiasakan leverage dan seterusnya. Nah lu bisa pakai demo account dari xt.com, jadi lu nggak ada resiko sama sekali. Lu udah biasa cara bukanya ya. Dan lu udah terbiasa juga dengan ya trading futures, karena lagi-lagi berbeda daripada spot. Nah, lu bisa ya mulai trading futures beneran gitu, dimana lu bisa pilih pakai USDT atau pakai coin gitu. Lagi-lagi kalau gue pribadi sih lebih prefer pakai USDT ya, lebih gampang untuk bikin si kontraknya gitu ya. Nah di sini juga ada copy trading. Jadi buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh, gue udah coba bang TA tapi memang gue tuh susah gitu, mungkin nggak ada waktu atau apapun, lu pengen copy trade bisa. Di sini ada copy trading futures maupun juga ada yang spot, lu bisa pilih gitu. Jadi nggak harus futures juga. Misalkan lu ngerasa aduh bang kalau futures nanti takutnya liquid, nah lu bisa pilih spot. Dan lu mungkin bisa pilih trader yang mungkin hanya trade aset-aset tertentu. Misalkan bang gue nggak percaya alts, gue cuma percaya BTC. Nah lu bisa cari traders mana yang hanya trade-nya BTC doang, atau mungkin gue sukanya alts yang berbau Ethereum gitu, yang semuanya bentuknya smart contracts. Bisa, lu tinggal cari aja di sini gitu ya. Nah selain dari itu juga di sini yang gue suka itu dari XT itu si simple earn-nya ya. Ini salah satu rate yang paling menarik sih jujurnya ya. Kita bisa lihat di sini untuk USDT itu ini 100% tuh bukan 7 hari dapat 100% ya. APR 7%. Nah, ini untuk beginner nih. Biasanya kalau udah pakai ini hilang gitu. Jadi ini buat new users lah, kasarnya seperti itu. Ada yang ini ada buat yang eksklusif, ada juga yang buat tier. Nah, jadi ya di sini menarik lah gitu ya. Secara APY-nya cukup dimanjakan. Begitu ya. Nah, selain dari itu juga tentunya si XT ini juga rajin untuk listing ya. Salah satunya yang kemarin baru listing itu adalah BCC Coin. Nah, BCC Coin ini dia listing April ya, dan si BCC ini adalah simpelnya adalah suatu BEP20 token yang dideploy untuk build and build di layer 1 ya. Nah, supply-nya maksimum 150 juta koin. Tujuannya adalah untuk inovasi dalam decentralized finance. Begitu meng-offer a seamless blend of traditional spending dan juga blockchain technology. Nah, ini gue udah pernah bahas dulu di 2022 ya, di mana DeFi itu bisa dibilang kurang user friendly gitu ya. Jadi banyak yang komplain bahwa aduh susah ya DeFi ya. Nah, kalau project-project yang bisa membuat spending ini jadi seamless ya, antara ya kesannya TradFi dengan dengan finance yang di kripto gitu, ini tentunya bisa akan ya sangat membantu gitu. Nah, yang paling standout ini features dia adalah kita itu bisa men-secure virtual and physical cards by staking $1,000 untuk 6 bulan gitu ya. Nah, kalau secara TA-nya sendiri kita bisa lihat si BCC itu ya rilis di April kemarin nih. Dan uniknya setelah itu dia sempat ngepump ya, di sini ngepump 63% ya. Nah, dia itu mulai membentuk suatu price range ya. Nah, di sini Bollinger Band juga mulai keluar. Jadi mungkin kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di AMA 20 di sini ya kita mungkin bisa pertimbangkan juga kalau pengen trade ya. Bisa juga untuk posisi long mungkin sampai ke $30 atau mungkin bisa juga ke upper band gitu ya. Jadi intinya sih lagi-lagi di xt.com ini kita bisa melakukan banyak hal
Dan ya akan banyak juga listing-listing yang menarik begitu. Karena lagi-lagi si xt.com ini dari 2018, 6 juta users ya, lebih dari 500.000 monthly active users. Jadi ya ini bukan cryptocurrency exchanger baru-baru ya, ini cryptocurrency exchanger yang bahkan 2018 itu mungkin seangkatan sama Binance begitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekali lagi untuk xt.com buat lo yang tertarik untuk mendukung perkembangan dari TCI bisa menggunakan link referral kita di bawah. Enggak pun nggak apa-apa ya, kita tidak ada pemaksaan, nggak ada namanya grup-grup khusus yang pakai referral doang yang boleh, nggak ada. Kita semua dibagikan secara gratis untuk para viewers ya. Mau yang nggak subscribe, mau yang hater, mau yang lover, semuanya silahkan bisa ditonton secara gratis ya. Oke, kita balik lagi ke Bitcoin ya. Jadi lagi-lagi untuk Bitcoin, ya ini pemahaman gua. Gua ngerti nggak semua orang mau dengan cara gua. Ya tapi baik lagi, kalau menurut gua pribadi, gua udah pernah dalam satu fase-fase kayak, wah, gua pokoknya mau ini satu titik, udah gitu gua pengen profit maksimum, gua pengen di pucuk bawah, bukan pucuk bawah, gua pengen wick paling bawah dan pengen dapat pucuk paling atas gitu ya. At the end of the day, justru itu yang membuat gue rugi lagi dan rugi lagi itu karena mindset seperti itu. Jadi makanya ya kalau gue pribadi jauh lebih nyaman, jauh lebih enak dengan cara gue gitu. Gue terus melakukan akumulasi karena gue bukan yang punya markets gitu. Nah dimana kalau lu udah terlalu nyaman dan merasa bahwa wah, gue ngerti nih market mau kemana, wah trennya begini udah pasti. Nah kalau udah keluar kata-kata pasti, tidak mungkin, itu adalah alamat untuk apa? Alamat untuk liquid, alamat untuk boncos dan seterusnya begitu. Dan satu lagi mungkin yang gue harus tekankan juga adalah jangan pakai perasaan terlalu banyak. Ya susah ya, kita manusia pasti ada baper ya. Baper nggak harus romantis, bisa juga baper tuh ke market gitu ya. Waduh, gimana nih, gue udah beli di pucuk gitu ya. Nah udah beli di pucuk, nanti ada ada channel yang ngebahas possibility bearish, wah dimaki-maki gitu, melemparkan amarahnya gitu ya. Ya gue sih karena udah lumayan lama dari 2021 ya, jadi ya udah lumayan biasa aja sih gitu. Karena ya komen-komen seperti itu banyaknya ya. Buat lo yang nggak tahu, YouTube itu ada sistem namanya eh di take down gitu. Jadi kalau lu nge-spam gitu ya, bahkan kadang-kadang bukan hal yang negatif ya, lu kayak ngomong thank you bang di beberapa video bersamaan, itu bisa sama YouTube bisa di take down, dianggapnya spam. Apalagi yang isinya makian. Kalau isinya makian gitu ya terus, nah itu biasanya bisa ke take down oleh YouTube gitu. Jadi ya lagi-lagi santai aja gitu ya. Trading jangan pakai perasaan begitu. Pakai logika dan pakai data gitu. Data, fakta dan logika gitu ya. Dan jangan lupa 3 golden rules. Ini 3 golden rules itu harus selalu kita ingat baik-baik. Ya, yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.